Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa kembali. Setelah lama ya rasanya kemarin kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan membahas insya Allah banyak materi ya. Nanti insya Allah akan ada TIU, kemudian antonim, sinonim, padanan kata, kemudian spasial masih, dan soal-soal dan pembahasan yang lainnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, gimana nih, deg-degan gak nih? Ini bentar lagi pengumuman ya untuk seleksi administrasi, dan di bulan Juni ini kita akan menyambut untuk tes TKD. Makin dikencengin yuk usahanya, doanya, semoga semua dipermudah ya. Oke deh, tanpa panjang-panjang kita langsung saja ya, kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama terkait tes verbal adalah tes padanan hubungan. Di sini ada soal di tes kemampuan verbal ini. Yang pertama adalah tentang tes padanan hubungan. Ini part yang pertama. Di soal pertama ada supir mobil. Ini hubungannya apa ya? Yaitu sopir adalah orang yang mengemudikan atau mengendalikan jalannya mobil. Nah, kita cari yang hubungannya sama nih. Apakah pesawat adalah seorang yang mengendarai pilot? Tidak ya. Apakah kuda adalah seseorang yang mengendarai pedati? Tidak. Apakah masinis adalah seseorang yang mengendarai atau mengendalikan lajunya kereta? Ya, bisa jadi ini pilihan jawaban yang benar ya. Apakah seorang delman adalah orang yang mengendalikan kusir? Tidak ya. Apakah seorang pilot adalah orang yang mengendalikan masinis? Tidak. Jadi yang memiliki padanan kata yang sama dengan supir dan mobil adalah masinis dan kereta api. Jawabannya C. Kemudian pikiran otak, yaitu hubungannya adalah pikiran itu dihasilkan oleh otak. Kita cari hubungannya yang sama. Apakah buku dihasilkan oleh printer? Tidak ya. Apakah kata-kata dihasilkan oleh lisan? Ya, bisa jadi ya. Lisan ini lidah ya. Apakah komputer adalah dihasilkan oleh ketikan? Tidak. Komputer menghasilkan ketikan justru ya. Apakah awan dihasilkan oleh langit? Tidak, awan ini terjadi karena penguapan. Apakah hujan dihasilkan oleh uap? Tidak juga. Jadi yang sama adalah kata-kata dihasilkan oleh lisan, sama dengan pikiran dihasilkan oleh otak. Baik. Soal nomor 3, saya perbesar dulu ya supaya gampang lihatnya. Dompet dengan uang, yaitu adalah sebuah tempat ya. Dompet adalah tempat untuk menyimpan uang gitu ya. Apakah gunung tempat menyimpan harimau? Tidak ya. Apakah tas sekolah tempat menyimpan buku? Ya, bisa jadi kita tapi tetap lihat pilihan jawaban yang lain. Apakah laut tempat menyimpan garam? Tidak ya. Tapi garam bisa dihasilkan dari air laut. Apakah burung tempat menyimpan sangkar? Tidak, ini justru kebalik ya. Sangkar tempat menyimpan burung. Apakah kandang tempat menyimpan ayam? Tidak, ini sama dengan D, kebalik. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Baik. Selanjutnya, agama dan ateis. Hubungannya adalah ini seperti lawan kata sebenarnya ya. Maksudnya ini hubungannya adalah tidak beragama itu adalah ateis. Nah, kita lihat apakah tidak bersandal adalah sakit kaki? Tidak ya. Apakah tidak tali akan jatuh? Tidak, walaupun mungkin kalau tidak pakai tali itu bisa jatuh, tapi kita lihat tetap yang lain ya. Mana yang paling mirip dengan tidak memiliki agama disebut ateis. Tidak menikah disebut bujang? Ya, ini yang paling mirip. Coba lihat yang lainnya. Tidak memiliki antena adalah sinyal? Tidak ya. Tidak memiliki buku adalah bodoh? Tidak. Jawabannya adalah C. Ini mungkin nanti kalau misalnya pilihan jawaban lainnya, contohnya tidak, mohon maaf sebelumnya, tidak orang tua gitu ya. Misalnya ada pilihan jawaban lain, ayah, (2) yatim gitu ya. Ini juga benar gitu. Logikanya seperti itu. Maksudnya tidak beragama sama dengan ateis, tidak menikah itu sama dengan bujang, tidak memiliki ayah itu sama dengan yatim. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Pesawat dan aftur. Hubungannya adalah bahan bakar pesawat adalah aftur gitu ya. Kita cari yang sama. Apakah bahan bakar listrik adalah radio? Tidak. Bahan bensin adalah sepeda motor? Tidak.
Bahan bakar pesawat adalah aftur, maksudnya. Bahan bakar radio adalah listrik, tidak. Bahan bakar sepeda motor adalah bensin, mungkin ya. Bahan bakar pedati adalah kuda, tidak ya. Bahan bakar handphone adalah baterai, tidak. Bahan bakar tap mobil adalah aki, tidak ya. Jadi yang sama adalah bahan bakar sepeda motor sama dengan bensin, sama juga dengan diesel titik 2 solar gitu ya. Soal nomor 6, pari ikan. Ya, pari adalah salah satu jenis ikan. Apakah gandum adalah salah satu jenis teri? Tidak. Apakah mangga adalah salah satu jenis manis? Tidak ya. Apakah jambu adalah salah satu jenis biji? Tidak. Apakah bayam adalah salah satu jenis sayur? Ya. Tapi tetap kita cek apakah burung adalah salah satu jenis ayam. Tidak secara bahasa ya, tapi secara saintis iya. Tapi yang konteks di sini adalah bahasa. Jadi tetap jawabannya adalah bayam adalah salah satu jenis sayur. Jawabannya D. Yuk lanjut soal nomor 7 ya. Lanjut ya ke soal nomor 7, pizza dan gandum. Pizza ini adalah bahan makanan dengan bahan utama adalah gandum. Kita cari yang sama, apakah rumah bahan utamanya adalah tukang? Tidak ya. Apakah genteng bahan utamanya adalah tanah liat? Ya. Oke, kita tetap koreksi yang lain. Apakah patung bahan utamanya adalah pemahat? Tidak ya. Apakah gambar bahan utamanya adalah pelukis? Tidak. Apakah skripsi bahan utamanya adalah buku? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah genteng, bahan utamanya adalah tanah liat. Oke. Selanjutnya modern dan tradisional. Selanjutnya adalah modern dan tradisional. Ini adalah lawan kata. Kita cari yang berlawanan kata. Apakah roket berlawanan kata dengan rudal? Oh, ini tipe soal nomor 8 berbeda dengan tipe soal yang sebelumnya. Ini kita diminta untuk mencari padanan kata mana yang pertamanya adalah modern, kemudian yang kata keduanya adalah tradisional. Apakah roket merupakan alat yang modern, kemudian rudal skat adalah alat yang tradisional? Tidak ya. Dua-duanya sama-sama modern. Apakah Ferrari modern? Iya. Apakah Fiat adalah modern? Tidak. Apakah pesawat adalah modern? Iya. Dan sepeda motor adalah tradisional? Tidak ya, karena sepeda motornya sudah menggunakan mesin, jadi tidak. Apakah mobil adalah alat modern? Iya. Pedati tradisional? Ya, ini tidak menggunakan alat ya, pedati hanya menggunakan tenaga kuda. Apakah TV modern dan VCD player adalah tradisional? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah mobil dan pedati. Ya. Tipe soalnya berbeda ya dengan soal-soal yang sebelumnya. Nomor 9, Indonesia Belanda. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda ya. Apakah Malaysia pernah dijajah oleh Inggris? Ya, benar ya. Apakah India dijajah oleh Spanyol? Tidak ya. India ini dijajah sama oleh Inggris. Kemudian Australia dijajah oleh Selandia Baru? Tidak ya, Australia dijajah oleh Inggris juga. Kemudian Singapura apakah dijajah Cina? Tidak, Singapura ini banyak ya. Pernah dijajah Portugis, Belanda, juga Inggris. Brunei Darussalam juga pernah dijajah Inggris, bukan Timor Leste. Jadi jawabannya adalah A ya, Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Selanjutnya, karnivora singa. Ya, singa adalah binatang karnivora. Apakah buaya adalah binatang reptilia? Ini berkaitan dengan reptilia ini berkaitan dengan klasifikasi di vertebrata ya, sedangkan karnivora ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis makanannya. Jadi tidak nyambung ya. Kita cari langsung aja deh berarti yang herbivore dan omnivore. Herbivore dan omnivore. Kita langsung ke C dan D dan E. Apakah sapi merupakan herbivore? Ya, benar ya. Harimau omnivore? Tidak, harimau karnivor. Kemudian omnivore herbivore? Tidak. Jadi jawaban yang paling padan dengan singa karnivor dan singa adalah sapi dan herbivore. Kemudian kita menuju ke soal nomor 11. Norwegia dan Luxembourg ini adalah negara yang sama-sama berada di benua Eropa. Kita cari padanan kata dengan dua negara yang ada di satu benua. Vietnam dengan Indonesia, ya sama-sama ada di negara Asia, di benua Asia maksudnya. Australia dengan Inggris, tidak ya, Australia ada di benua Australia dan Inggris ada di benua Eropa. Brazil dengan Spanyol, tidak, Brazil ada di benua Amerika, Spanyol di benua
Eropa. Irak dan Australia tidak ya, jelas beda negara, Asia dan Australia. Chili ada di benua Eropa dan Cina ada di benua Asia. Jadi jawabannya adalah A ya, Vietnam dengan Indonesia. Kemudian soal nomor 12, penyelam laut dalam dan tabung oksigen. Ya, seorang yang penyelam laut dalam ini membutuhkan tabung oksigen, atau tabung oksigen ini merupakan satu hal yang sangat penting dan krusial ya bagi penyelam laut dalam. Apakah petani sangat sekali membutuhkan kerbau? Tidak, masih bisa diganti dengan hal yang lain ya. Apakah perampok sangat membutuhkan topeng muka? Tidak juga, tidak harus dengan topeng muka seorang perampok. Kemudian seorang penerjun payung ini krusial sekali dengan parasut? Iya. Maksudnya kalau tidak ada parasut ya dia akan terjun bebas ya, jatuh kemudian melayang, maksudnya nyawanya melayang gitu. Sama dengan penyelam di laut dalam, jika tidak ada tabung oksigen maka nyawanya bisa melayang. Polisi sangat membutuhkan mobil patroli? Tidak. Polisi bisa saja tidak menggunakan mobil patroli dan itu tidak mengancam nyawanya. Burung dengan sayap, ya memang burung sangat membutuhkan sayap, tapi analogi katanya tidak sama dengan penyelam laut dalam dan tabung oksigen. Jadi yang paling padan adalah yang C, penerjun payung dengan parasut. Selanjutnya nomor 13, bodoh dan idiot. Bodoh dan idiot ini hubungannya adalah, maksudnya seseorang yang sangat bodoh sekali itu cenderung dikatakan idiot gitu ya. Apakah seorang yang sangat pintar sekali bisa dikatakan pandai? Enggak juga ya, ini adalah satu yang sepadan, pintar dengan pandai. Kemudian pandai sangat jenius? Mungkin ya, kita lihat lagi pilihan jawaban yang lain. Apakah seorang yang sangat dungu itu dikatakan cerdas? Tidak. Apakah seorang yang sangat rajin dikatakan pintar? Tidak. Apakah seorang yang sangat jenius dikatakan cerdas? Tidak. Kebalik ya ini ya, justru sangat cerdas adalah jenius. Jadi yang paling padan dengan bodoh dan idiot adalah pandai dan jenius. Selanjut ke soal nomor 14, bola lampu Thomas Alva Edison. Ini maksudnya seorang yang menemukan bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Kita cari, apakah yang menemukan mesin uap adalah James Watt? Ya, mungkin ya. Kemudian yang menemukan telepon adalah Alexander George? Tidak ya, yang menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell. Kata ilmu pengetahuan seperti itu. Kata ilmu pengetahuan yang kita pelajarin ya maksudnya ya. Kemudian apakah yang menemukan pesawat adalah Copernicus? Tidak, yang menemukan pesawat adalah Wright bersaudara. Kemudian yang menemukan radio apakah Pierre Curie? Bukan, yang menemukan radio adalah J. Marconi ya. Kemudian listrik apakah Michael Moorer? Bukan, listrik ini maksudnya apa ya, kalau misalnya arus listrik berarti Michael Faraday ya. Jadi yang paling padan dengan bola lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison adalah mesin uap ditemukan oleh James Watt. Oke, lanjut ke nomor 15. Gading dengan gajah ya. Gajah memiliki gading yang merupakan hal yang paling diburu karena mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi. Apakah taring adalah sesuatu yang diburu dari macan dengan memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi? Tidak juga ya, karena taring macan itu tidak diolah ya. Kalau gading gajah kan diolah nih jadi keperluan manusia gitu ya, dengan nilai ekonomi yang tinggi. Apakah gigi dari singa ini sangat diburu dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Tidak ya. Apakah kucing dari kelinci ini sangat diburu? Tidak. Apakah kulit dari ular ini sangat diburu dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Iya ya. Ini ular buaya ini sangat diburu dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian apakah hidung dari bekantan ini sangat diburu? Tidak ya. Jadi jawaban yang paling padan adalah kulit dan ular. Oke. Lanjut ke soal nomor 16, programmer dengan software. Ya, jadi seorang programmer ini menghasilkan produk akhir berupa software. Apakah komputer menghasilkan sesuatu yang berbentuk Windows XP? Tidak ya. Apakah sinetron menghasilkan produk akhir berupa artis? Tidak. Apakah ketik menghasilkan produk akhir berupa skripsi? Tidak. Apakah program menghasilkan program akhir berupa Linux? Tidak. Apakah sutradara menghasilkan film? Iya.
Jawabannya adalah E. Baik, ke soal nomor 17. Ya, jadi soal nomor 17 ini mirip seperti soal nomor 1 sampai 16, tetapi dengan logika yang berbeda. Kita contoh ya. Soal nomor 17, bulan bumi. Ini maksudnya adalah bulan itu adalah objek yang mengelilingi bumi. Ya, kita lihat bumi ini mengelilingi apa? Pasti matahari. Ada jawabannya D. Oke. Soal nomor 18, elang dan kelinci. Itu sama dengan ular dan apa ya? Jadi, elang ini memburu kelinci. Sama dengan ular memburu apa ya? Kita ingat di rantai makanan ya. Biasanya ular ini memburu tikus. Ada jawabannya? Ya, jawabannya D ya, memburu tikus. Kemudian, boleh nggak apa-apa kita cocokin apakah ular memburu ikan? Tidak. Apakah ular memburu singa? Tidak. Apakah ular memburu ulat? Tidak. Apakah ular memburu gagak? Tidak. Jadi jawabannya adalah tikus. Selanjutnya nomor 19. Platina logam itu sama dengan permata adalah apa? Wah, langsung saja ini dijawab nggak pakai berpikir ya. Ya, platina adalah salah satu jenis logam dan permata adalah salah satu jenis batu. Ya, jawabannya B. Permata bukan intan ya. Maksudnya ini adalah apa ya? Jenisnya ya. Kemudian permata juga bukan emas. Permata juga bukan safir ya. Justru safir adalah batu dan akik adalah batu juga. Jadi permata adalah batu. Oke. Manusia ini memiliki otak sebagai organ pengingat dan komputer memiliki apa sebagai sebagai organ pengingat. Jawabannya adalah prosesor C ya. Kemudian gandum dan kue tart itu sama dengan ya gandum ini dapat diolah menjadi kue tart. Maksudnya yang paling bagus tuh salah satu yang paling bagus itu adalah kue tart dan besi ini dapat dibuat menjadi apa ya? Apakah menjadi paku? Bisa, tetapi kita boleh coba deh yang lain. Besi dibuat menjadi pasak, besi dibuat menjadi mur, ya. Besi dibuat menjadi lempengan besi bisa, tapi yang paling padan dengan gandum dibuat kue tart adalah besi dibuat gerbang rumah, karena ini adalah produk yang paling akhir banget ya. Maksudnya gini, besi ini bisa dibikin paku, tapi ini bukan produk akhir banget, sama seperti contohnya, gandum ini dapat dibuat menjadi tepung gitu ya. Itu mungkin akan sama dengan besi dibuat menjadi paku. Tapi kalau gandum dengan kue tart itu sudah merupakan produk akhir banget. Jadi besi, padannya besi adalah dapat dibuat gerbang rumah. Sudah akhir sekali ya. Oke, semoga dapat dipahami ya, soal nomor 22. Ilmu tentang bumi itu disebut geologi. Jika ilmu tentang penggambaran bumi itu disebut dengan apa? Geografi. Ada? Ya, D, geografi. Jawabannya C. Oke. Kemudian wadi, wereng, bayam. Padi ini dimakan wereng atau hamanya padi itu adalah wereng ya. Jadi hamanya bayam itu adalah ulat. Ada? Ya, jawabannya B. Belatung ini bukan ya. Belatung ini misalnya di cabai yang busuk gitu ya. Ada belatung di makanan yang busuk gitu. Kemudian Soekarno-Hatta itu adalah salah satu bandara di Indonesia dan Changi Airport itu adalah bandara di Singapura. Ada jawabannya? Ya, C. Kemudian nomor 25, Gudeg Malioboro, Stasiun Mahanan itu sama dengan apa ya? Jadi, salah satu ciri khas dari Malioboro itu adalah gudeg, atau maksudnya gudeg itu berasal dari Malioboro gitu ya. Sama dengan Stadion Mahanan itu ada di kota Solo. Ada? Ya, di Keraton Solo maksudnya. Jawabannya maksudnya. E ya. Mohon maaf. Kemudian soal nomor 26, bentar lagi selesai nih. Thailand itu Thai boxing, maksudnya Thailand ini adalah adalah negara asal dari olahraga Thai boxing. Nah, atau Thai boxing ini berasal dari Thailand gitu ya. Nah, kita cari yang olahraga apa yang berasal dari Brazil, yaitu capoeira. Ya, jawabannya E ya. Ninjutsu ini berasal dari negara Jepang, kemudian Jeet Kune Do Cina, Kempo Jepang, kemudian Brasilia Boxing ini tidak ada ya, jadi jawabannya tetap
capoeira. Kemudian soal nomor 27, pupuk ini diperlukan petani ya, sebagaimana solar ini diperlukan oleh nelayan ada? Nelayan tidak ada, kita cari satu-satu. Apakah solar diperlukan oleh truk sebagaimana diperlukan petani? Tidak. Solar diperlukan SPBU sebagaimana diperlukan petani? Tidak. Solar diperlukan rakyat sebagaimana diperlukan pupuk diperlukan petani? Tidak. Solar dicari oleh pengusaha transportasi sebagaimana pupuk dicari oleh petani atau diperlukan oleh petani? Iya, benar ya. Ini maksudnya pelakunya ya, sedangkan truk, SPBU, dan bis kota ini bukan pelakunya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D, pengusaha transportasi. Soal nomor 28, Indonesia, Soekarno, Amerika Serikat. Ya, ini presiden pertama ya dari Indonesia adalah Soekarno, dan presiden pertama dari Amerika Serikat adalah George Washington. Ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah E. Kita ke soal berikutnya. Ya, soalnya sudah habis. Kita lanjut ya ke video berikutnya tentang tes sinonim. Jangan lupa juga di video-video sebelumnya dan video berikutnya nanti akan ada insya Allah soal-soal yang lainnya. Semoga membantu teman-teman untuk mempermudah atau dimudahkan ya ketika tes TKD nanti. Amin. Jangan lupa ya untuk subscribe dan share ke teman-teman supaya manfaat dari video ini tidak berhenti di teman-teman saja, tapi menyebar ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga dimudahkan ketika tes BUMN. Saya Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.